Oke baik, 1, 2, 3, mulai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama aku Muhammad Haris Maulana dari Prodi Sastra Indonesia, kelas Folklore A dengan NIM 2401102010063. Oke, dalam video kali ini aku aja lah, biar kita seperti ya lebih enak saja ngobrolnya, karena kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya aku sih yang ngobrol, seperti itu. Ini aku akan menjelaskan 3 nyanyian rakyat, yakni Turi Putih, Tombo Ati, dan Padang Bulan. Dimana nyanyian rakyat ini termasuk bagian dari folklore. Nah, sebelum kita jauh melangkah, apa itu sih folklore? Folklore itu bisa dikatakan tradisi atau kebudayaan yang secara kolektif diturunkan secara turun-temurun, seperti itu. Hingga pada akhirnya ya folklore itu menjadi suatu bentuk, dimana bentuk itu ya turun-temurun lah, seperti itu. Lalu di sini sebenarnya ini ya tugas ya. Nah, dan saya kebagian aku kebagian nyanyian rakyat, dan nyanyian rakyat yang aku pilih di sini itu 3 itu barusan. Nah, nyanyian rakyat sendiri ya namanya juga nyanyian ya kan. Nah, meskipun penjelasannya yang sebegitu ya, sebuah nyanyian ya tetap nyanyian rakyat. Betullah kalau di folklore. Nah, langsung saja kita akan membahas 3 nyanyian ini satu persatu. Oke, yang pertama kita akan mulai dari Turi Putih. Turi Putih itu kita tahu merupakan lagu sholawat yang ada di Jawa, tentunya populer sekarang, dan itu lagu Turi Putih diciptakan oleh salah satu tokoh Wali Songo, yakni Sunan Giri. Nah, sebenarnya lagu Turi Putih ini itu sudah ada semenjak dahulu, karena memang penciptanya kan Sunan Giri. Nah, jadi lagu Turi Putih ini ya bukan hanya sekedar lagu-lagu biasa, tapi beliau Sunan Giri menggunakan lagu ini sebagai instrumen dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, lagu Turi Putih sendiri itu terinspirasi dari bunga tanaman turi yang berwarna putih, akhirnya Turi Putih. Nah, lagu Turi Putih secara umum dia itu mengingatkan kita tentang kematian, dan juga mengingatkan kita untuk senantiasa selalu menyiapkan bekal sebaik mungkin sebelum kita menemukan ajal kita, seperti itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa maknanya dari tembang-tembang yang ada di dalam Turi Putih. Yang pertama mungkin kita mulai dari judul terlebih dahulu. Judul itu kan Turi Putih. Turi itu berasal dari kata ta'aturi yang artinya saya beritahu, dan putih itu merupakan makna kiasan dari kain kafan, seperti itu. Akhirnya Turi Putih ini secara judul saja kita dapat memaknai bahwasanya sebuah lagu di mana lagu itu yang akan memberikan sesuatu yang kain putih gitu. Pada akhirnya kita bisa ya berpikir apa itu yang putih, ya tentunya kain kafan, seperti itu. Sini berasal dari ta'aturi ya. Ditandur ning kebun agung, berarti ditanam di sebuah taman kebun yang megah. Secara implisit itu bermakna setelah meninggal manusia akan dikubur.
ditandur ning kebun aku di tempat ya layaknya kuburan ya, meskipun seorang kuburan ya tidak ada yang menemani. Dan tentunya seorang pekerja kuburan akan membuat kuburan sebaik mungkin, seperti itu. Ono celerat tiba nyemplung, berarti kehidupan di dunia yang sangat singkat, bisa kita artikan seperti itu. Ya kalau kita artikan semuanya, ini sebenarnya akan memakan waktu yang cukup lama ya, karena kita ngobrol santai. Kita akan jelaskan secara umum saja. Akhirnya Turi Putih ini, dia itu tidak hanya sebuah lagu yang mengingatkan pada kematian saja, tentang bekal yang seharusnya seseorang siapkan masing-masing. Bukan hanya itu, tapi juga berisi nasihat. Karena di sini juga ada wetan kali, kulon kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari, saiki ngaji kesok yo ngaji. Nah, seperti itu. Ayo manut poro kiai. Artinya di dalam tembang ini atau nyanyian ini juga terdapat makna bahwasanya setiap manusia itu manut atau mengikuti apa perintah dari guru, seperti itu. Karena memang ya, jika suatu perintah itu tidak buruk ya, apa jeleknya kita untuk mengikuti. Toh juga kan ridho guru kan juga penting, seperti itu. Ya secara umum lagu Turi Putih ini mengingatkan manusia kepada kematian, dan juga dimana manusia pasti akan mati. Dan setelah manusia mati pun itu kan diminta pertanggungjawaban, yang mana yaitu setiap manusia harus punya bekal, seperti itu yang disampaikan di lagu Turi Putih. Meskipun begitu, kalau kita tahu Turi Putih ini memang bahasa Jawa, tapi bahasa-bahasa yang digunakan itu memang yang mudah, tidak terlalu tinggi, dan banyak, mungkin ada beberapa mungkin ya, termasuk selawatan itu sih menurut aku itu sangat baik. Bagaimana tidak, ketika lagu Turi Putih yang isinya itu pujian dan sesuatu yang baik lah dilantunkan di selawatan, yang menurut aku itu oke banget sih. Ya kita lanjut di lagu selanjutnya, Tombo Ati. Tombo Ati iku limo perkarane. Nah, sama seperti lagu sebelumnya, karena memang lagu-lagu yang saya pilih ini bukan sedikit sih, memang lagu-lagu religi, dimana Tombo Ati ini kalau kita kulik secara makna, Tombo Ati kan, tombo itu istilahnya menyembuhkan, hati itu ya hati, artinya menyembuhkan hati. Ya seperti itulah kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, Tombo Ati ini sama seperti Turi Putih, dia itu juga salah satu lagu seiran atau nyanyian apapun itu yang adalah peninggalan dari Sunan, seperti itu, salah satu Sunan. Nah, dimana di 2005 ternyata lagu ini dipopulerkan kembali oleh Opik, seperti itu, melalui ini mungkin ya media lagu. Nah, sehingga akhirnya Tombo Ati ini populer kembali, dan dimana itu tentunya memiliki makna yang positif lah, sehingga akhirnya banyak sekarang itu musola-musola yang menggunakan lagu Tombo Ati ini, dimana menurut aku itu benar-benar sangat mengingatkan kita pada nilai-nilai agama. Dan di sini tentunya nilai-nilai agama itu semacam kan namanya juga Tombo Ati, ya tentunya obat untuk hati, entah itu hati yang sedang merasa kecewa, tertekan, banyak masalah atau apapun itu, mungkin
Tombo Hati ini ya merupakan salah satu jawaban lah atas keresahan hati seperti itu. Ya mungkin kita kan Tombo Hati ini memang cuma 5 ya. Kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama, Tombo Hati iku 5 perkara nih. Moco Quran, angan-angan sak maknane. Nah, di situ yang artinya baca Quran dan angan-angan ini apa ya? Dan pahami maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga didalami maknanya itu. Kadang kan baca cuma baca seperti itu. Oke, ini nilai yang cukup bagus lah. Yang kedua ini mendirikan sholat malam. Kaping pindho sholat wengi lakonono. Nah, seperti itu. Jadi artinya selain malam itu memang waktu yang sangat tenang dan diam, dan tentunya malam itu sendiri, kalau kata-kata orang dulu memang waktu yang sangat tepat untuk kita itu memanjatkan sebuah doa, makanya sholat tahajud seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang kedua. Yang ketiga itu kaping telu wong kang soleh kumpulono, seperti itu. Jadi yang ketiga itu wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya kurang lebih seperti itu artinya. Jadi teman-teman kalau tahu ada ini pepatah atau apa itu, kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka wangi kita juga seperti parfum itu. Kurang lebih seperti itu. Artinya ketika kita di makna yang ketiga ini ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, barangkali kesolehan itu bisa berpindah kepada kita seperti itu. Bukan berpindah sih, jadi kita ikutan soleh seperti itu. Yang keempat, kaping papat kudu weteng ingkang luwe harus lapar perut gitu. Perut harus merasakan lapar seperti itu. Artinya itu ya berpuasa. Ya tentunya kita tahulah berpuasa itu banyak manfaatnya. Ya selain kita menahan nafsu makan ya, kita juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti itu. Makanya puasa itu dianjurkan di sini. Yang terutama memang puasa wajib. Dianjurkan di sini itu yang puasa sunnah seperti itu, Senin Kamis atau lain semacamnya. Baik, langsung saja yang kelima, zikir wangi ingkang suwi. Nah, zikir malam yang lama seperti itu. Ya ini artinya daripada ketika kita malam hari membuang waktu yang mungkin kalau sekarang ya kita bisa tandai lah membuang waktu hanya bermain game. Ini sudah beberapa generasi kita tidak tahu lebih tepatnya kapan itu sunan itu sudah ada. Di sini sudah disampaikan bahwasanya yang kelima itu zikir wengi, zikir malam ingkang suwi, dilamakan seperti itu, bukan bermain game. Dan ini merupakan ya secara garis besar Tombo Hati ini ya mengajarkan kita nilai-nilai yang religi, mengajarkan kita untuk selalu ingat, mengajarkan kita tentang bahwasanya ketika kita sedang kecewa atau ketika sedang apapun itu yang membuat hati kita sangat merasa tertekan, itu orang dulu ada namanya Tombo Hati, dimana itu mungkin bisa teman-teman coba. Selanjutnya kita lanjut nyanyian yang ketiga, lagu yang ketiga yaitu Padang Bulan. Nah, Padang Bulan ini sendiri ya sama, dia itu salah satu ciptaan lagu atau nyanyian dari Sunan Giri, yang mana itu Padang Bulan ini ternyata tembang dolanan. Liriknya itu sederhana karena memang Padang Bulan sendiri itu Padang Bulan sendiri itu memang nyanyian yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak saat bermain. Lagu itu tapi
bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana untuk melestarikan tradisi lisan. Yang seperti ini Padang Bulan juga ya populer lah di kalangan selawatan. Seperti misal Padang bulan padangnya kaya rina, seperti itu. Tapi Padang Bulan ini dia itu memiliki nuansa keindahan alam dan kebersamaannya. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya itu tentunya mengajarkan nilai kegembiraan dan rasa bersyukur atas karunia-Nya. Tapi di sini juga dijelaskan bahwasanya masyarakat Jawa Tengah ini bukan hanya melihat Padang Bulan ini sebagai lagu, tetapi juga sebagai identitas budaya mereka. Karena memang Padang Bulan ini lagu yang sederhana, namun syarat akan maknanya. Padang bulan, padangnya koyo ringat, seperti itu. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan secara satu persatu tentang makna lagunya, tapi saya coba meringkas atau ya kita sebut langsung saja makna tersirat dalam lagu Padang Bulan. Ya memang sederhana, tetapi mengandung beberapa nilai-nilai seperti nilai persahabatan, di mana di dalam liriknya di situ ada ajakan di mana ojo turu sore, kalau tidak salah seperti itu. Nah, di mana itu mengajarkan bahwasanya jangan tidur sore, seperti itu. Kalau sore jangan tidur. Ayo kita ini bagaimana mewujudkan nilai persahabatan yang dibangun sejak dini melalui lagu ini. Ya tentunya nilai itu menyambung silaturahmi, berkumpul dan lain semacamnya. Selanjutnya juga ya nilai gotong royong jelas. Ya karena memang selain kita berkumpul untuk bermain, sebenarnya gotong royong dan solidaritas itu akan tercipta ketika kita ya sering berkumpul. Selanjutnya tidak lupa tentunya akan ada nilai religius yang mana mengingatkan yang tadi itu sudah saya jelaskan, jangan tidur sore karena tidur sore hari di situ tidak baik. Nah, itu merupakan salah satu bentuk sisipan ternyata dari Sunan Giri untuk menyampaikan dakwahnya. Bahasanya tidur sore itu tidak baik. Padahal kita tahu sore itu ya menjelang mau maghrib, dan maghrib itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita ya bermunajat atau meminta pertolongan, seperti itu, berdoa lah istilahnya, seperti itu. Ya kalau kita tahu Padang Bulan ya tentunya sama dengan 3 lagu-lagu sebelumnya memiliki nilai religius, dimana kita akan membahas semuanya. Aku akan membahas 3 semuanya, dimana 3 lagu ini memang lagu-lagu yang religius, yang kalau menurut aku sih dia itu memiliki bukan hanya sekedar lagu, tapi juga ini merupakan cara Wali Songo, kita sebutlah Wali Songo lah, karena memang dari sunan-sunan itu yang memiliki misi untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Pada akhirnya menggunakan lagu itu, yang dulu itu ya nyanyian itu ya semacam kita saja yang sekarang ini juga gabut-gabut atau apapun itu kita mendengarkan lagu. Bagaimana lagi dengan orang dulu, dimana dengan kecerdasannya para beliau ini Wali Songo, mereka mampu menciptakan sebuah nyanyian, dimana nyanyian itu bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi di sana diselipkan juga sebuah nilai-nilai religi yang pada akhirnya ya sekarang kita dengar seperti itu. Nyanyian-nyanyian itu sangat mengenakkan sekali di hati seperti itu. Ya mungkin cukup sekian, karena ini sudah sampai
di 20 menit. Tapi tidak, saya cut begini. Ya mungkin cukup sekian video dari aku sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.